Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang stack. Pertama kali saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu pertama Adil Fatih, kedua Anggi Nabila, ketiga Gilang Arya 5, 4 Febri Pradana, dan 5 Yoga Pradana. Baik, di sini saya akan membacakan apa itu pengertian stack. Stack adalah kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu lajur linear. Kumpulan elemen-elemen data hanya boleh diakses pada lokasi satu saja, yaitu pada posisi atas atau top stack. Elemen-elemen di dalam tumpukan dapat bertipe data integer, real, record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Tumpukan disebut juga push-down stack, yaitu menambah elemen baru push dan menghapusan elemen dari tumpukan atau pop. Tumpukan sering digunakan dalam pemrograman untuk menyelesaikan berbagai masalah. Beberapa contoh penggunaan tumpukan meliputi evaluasi ekspresi matematika menggunakan notasi postfix, pengecekan validas tanda kurung dalam ekspresi, pelacakan memanggil fungsi dalam rekursi, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, dalam struktur data stack ada dua kondisi yang perlu dihindari, yaitu underflow dan overflow. Stack underflow yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Stack overflow yaitu keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Berikut adalah beberapa definisi stack menurut beberapa ahli. Yang pertama, Donald Knuth. Menurut Donald Knuth, seorang ahli komputer terkenal, stack adalah suatu koleksi objek yang diatur sesuai dengan aturan LIFO atau place in first out. Ia menyatakan bahwa stack adalah suatu struktur data di mana operasi insert dan operasi delete hanya dilakukan pada ujung satu yang disebut sebagai ujung atas. Yang kedua, Thomas Karman. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to Algorithm yang ditulis oleh Karman, Isserson, Rivers, and Sain, mereka mendefinisikan stack sebagai struktur data abstrak yang menyimpan koleksi elemen yang mendukung operasi push dan pop pada ujung yang sama, yaitu pada ujung atas stack. Mereka juga menyatakan bahwa elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Yang ketiga, Mark Newton Weiss, seorang ahli komputer dan penulis buku yang berjudul Data Structure and Algorithm Analysis in Java, mendefinisikan stack sebagai struktur data yang menyimpan elemen-elemen dalam urutan LIFO. Ia menjelaskan juga bahwa operasi push memasukkan elemen ke stack, sedangkan operasi pop menghapus elemen teratas. Yang terakhir ialah Robert Lever, seorang penulis buku yang berjudul Data Structure and Algorithm in Java, mendefinisikan stack sebagai struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO. Menurutnya, stack adalah tumpukan elemen-elemen yang ditambahkan dan dihapus hanya pada satu ujung, yaitu pada ujung atas. Karakteristik stack. Di sini terdapat ada 6 karakteristik stack. Yang pertama, stack digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, tree traversal, rekursi, dan lain-lain. Stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list, mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir dan sebaliknya. Penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. Apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Berikut adalah operasi-operasi dasar pada tumpukan atau stack. Di sini terdapat ada 5 macam operasinya. Yang pertama ada create stack, membuat tumpukan baru S dengan jumlah elemen kosong. Yang kedua, make null, mengosongkan tumpukan S jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Yang ketiga, empty, tumpukan kosong, menguji apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang keempat, push, memasukkan elemen baru X ke dalam tumpukan S. Yang kelima, pop, mengeluarkan elemen posisi atas pada tumpukan S. Berikut adalah ilustrasi implementasi stack. Di sini terdapat ada 10 operasi implementasi stack. Yang pertama, create stack,
isi tumpukannya kosong, nilai topnya 0. Yang kedua ada push A dan S, isi tumpukannya A, nilai topnya 1. Yang ketiga operasi push B dan S, isi tumpukannya A dan B, nilai topnya ada 2. Yang keempat ada push C dan S, isi tumpukannya A, B, dan C, nilai topnya ada 3. Yang kelima ada pop S, isi tumpukannya ada A dan B, nilai topnya ada 2. Yang keenam ada push DS, isi tumpukannya ada A, B, D, nilai topnya ada 3. Yang ketujuh ada push E dan S, isi tumpukannya A, B, D, dan E, nilai topnya 4. Yang delapan ada pop S, isi tumpukannya A, B, dan D, nilai topnya 3. Yang 9 ada pop S, nilai isi tumpukan A dan B, nilai topnya ada 2. Yang 10 ada pop S, isi tumpukannya A, nilai topnya ada 1. Implementasi stack 1. Array. Array adalah salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Menurut Geeks4Geeks, dalam mengimplementasi stack menggunakan array, programmer dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan C#. Geeks4Geeks juga menggambarkan bagaimana susunan dari kelima bahasa pemrograman tersebut. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan array adalah mudah untuk diimplementasikan. Sementara itu, kekurangannya adalah bisa dibilang tidak terlalu dinamis. Pasalnya, hal itu tidak tumbuh dan menyusut tergantung pada kebutuhan saat proses. 2. Linked list. Sama halnya array, linked list juga mudah dalam mengimplementasikan stack. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi dasar dari stack adalah menambahkan data atau push dan menghapus data atau pop. Nah, dilansir dari studi Tonight, dengan menggunakan linked list, operasi push bisa diganti dengan metode add form, dan operasi pop bisa diganti dengan fungsi yang menghapus node depan dari linked list. Masih sama seperti array, linked list juga dapat digunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan C#. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan linked list adalah dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan saat runtime. Kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan menggunakan stack. Kelebihan 1. Membantu mengelola data dengan metode LIFO. 2. Secara otomatis membersihkan objek. 3. Tidak mudah rusak. 4. Ukuran variabel tidak dapat diubah. 5. Mengontrol memori secara mandiri. Kekurangannya 1. Memori stack sangat terbatas. 2. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. 3. Tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan. 4. Paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada program yang dibuat. Jadi pada program yang dibuat terdapat menu yang akan mengarahkan program untuk melakukan perintah push, pop, cek data, dan keluar. Kemudian sesuai yang tertera pada program push akan menginisiasi program apabila program tidak full, maka angka akan bertambah, dan namun sebaliknya apabila program penuh maka akan mengeluarkan pesan stack overflow atau stack berlebih. Kemudian pada bagian cek data akan mengecek apabila terdapat data pada num, maka akan mengeprint seluruh array yang ada di dalam num. Namun sebaliknya apabila tidak ada, maka akan mengeluarkan pesan kosong.
Kemudian lanjut ke flowchart pop apabila program sama dengan tidak kosong, maka program otomatis akan mengurangi nilainya dari yang paling baru ditambahkan. Dan sebaliknya, apabila program memang sudah tidak memiliki data, maka akan mengeluarkan stack underflow. Kemudian program akan kembali ke bagian menu dan terdapat opsi keluar apabila ingin mengakhiri eksekusi kode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian perjalanannya program stack yang kami buat. Oke, pertama di sini kita akan melihat ada menu 1 sampai 4, yaitu 1 menambah data, 2 menghapus data, 3 mengecek data, 4 keluar. Sedangkan kita akan membuat create stack dulu, yaitu 1 menambah data. Dan di sini kita akan menginput jumlah huruf di mana ini berfungsi untuk berapa jumlah yang data yang kita harus tambahkan. Bisa disebut juga create stack. Dan kita akan menambahkan 7. Kita tulis struktur dan ternyata kita kurang 1 huruf, jadi kita memilih 1 menambah data lagi, dan 2 kita menghapus data. Ini kita mulai dari sebelum angka 8 ya, karena dia indeks, jadi dia mulai dari 0. Tapi jika kita hapus dari 8 itu akan menyebabkan error, karena 8 itu nggak ada ya, dia 0 sampai 7. Jadi kita akan memasukin angka yang sebelum 7, dan kita cek data yang sudah kita bikin dan ada outputnya, terus kita keluar dari program. Selesai.